Beberapa masjid ada yang melaksanakan sholat tarawih dua kelompok, yang mana jemaah yang 11 rakaat 23 rakaat sampai rakaat ke-8 jemaah yang 11 rakaat melaksanakan witir terlebih dahulu dengan imam yang baru, sementara jemaah yang 23 rakaat menunggu sampai selesai sholat witir, dan setelah itu imam jemaah yang ke-23 rakaat melanjutkan sampai selesai. Bagaimana hukumnya hal yang seperti ini, Ustaz? Apakah jemaah yang melaksanakan witir yang terlebih dahulu akan mendapatkan pahala sholat semalaman? Ini insya Allah dua-duanya nggak ada masalah. Ya, perilaku ini boleh-boleh saja karena semuanya sunnah, dan dua-duanya memang ada dalam sunnah-sunnah agama kita, gitu kan, perintah Nabi SAW, dan ada juga perilaku Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ulama mengatakan boleh mengerjakan 11, boleh mengerjakan 2 rakaat malah kalau sholat sunnah, gitu kan, bebas. Dia kerjakan 11 kemudian dia witir lalu dia bubar, itu boleh saja. Kalau misalnya dia bubar dengan imam yang baru, ya, imam yang memang cuma menyelesaikan 11 dan dianggap selesai pada saat itu, Allahu a'lam, mudah-mudahan kita berharap dua-duanya mendapatkan pahala semalam suntuk, gitu kan. Tapi saya sarankan kalau anda punya kekuatan, punya kemampuan, sholat aja 23, nggak ada masalah, gitu kan. Atau sekalian cari masjid yang memang dasarnya cuma 11 rakaat, jadi sudah tidak ada lagi syubhat. Kalau tidak kita ragu ya, yang mana kira-kira mendapatkan pahala semalam suntuk nih, apakah imam pertama atau imam kedua, gitu kan. Tapi yang jelas hadis menjelaskan sampai imamnya bubar, gitu. Saya pernah membaca di salah satu buku bahwa mencukur jenggot haram hukumnya dan termasuk bermaksiat kepada Allah. Saya bekerja di salah satu perusahaan yang melarang memelihara jenggot. Bagaimana hukumnya untuk hal ini, Pak Ustaz? Mohon jawabannya. Tentu kita memelihara jenggot Nabi SAW, mengerjakan memelihara jenggot karena Nabi SAW memeliharanya, gitu kan. Kalau anda kerja di satu tempat dan anda dilarang, misal ditegur, kalau masih ditegur ya sudahlah, tetap aja jalan dan sambil tunjukkan kualitas kerja, gitu kan. Seperti itu, karena saya pernah punya pengalaman, salah satu dari jemaah saya yang sering hadir di pengajian, semoga Allah jaga, Masya Allah, saya tahu orangnya Masya Allah, sampai sekarang selalu ikut pengajian dan banyak hal yang terjadi perubahan dengan dia dan keluarganya, gitu. Yang jelas dia kerja di satu perusahaan dan tiba-tiba mau resign dari perusahaan tersebut, dan saya tidak tahu. Yang saya tahu tiba-tiba ada satu atasan perusahaan datang temuin saya dan berkata, Ustaz, saya ini ya, datang mungkin Ustaz tidak kenal, nama saya Fulan. Dipanggillah beberapa orang staff-staffnya yang berpengaruh di perusahaan itu. Perusahaan ini besar sekali, punya sampai 50.000 pegawai kalau nggak salah, di daerah Sumatera, daerah Kalimantan, banyak, gitu kan. Yang penting saya bilang, ya kenapa Pak? Saya pikir mau minta jadwal ceramah, gitu kan. Terus dia bilang, ada satu orang, bapak ini disebut namanya. Saya bilang, saya nggak kenal bapak siapa, karena bapak ini memang tidak pernah kenalkan dirinya ke saya, nggak pernah datang kenalin. Cuma saya kalau lihat di pengajian secara umum, saya lihat beliau ada, gitu. Terus kemudian saya bilang, saya nggak kenal siapa, dilihatin fotonya yang ini. Oh yang ini ya, memang sering ada di pengajian. Kenapa Pak? Ini yang pegang keuangannya perusahaan nih, ini orang. Sekarang mau resign Ustaz dari perusahaan, mau keluar. Ini kalau keluar kacau semua nih, 50.000 pegawai. Kacau nih, jadi kacau perusahaan. Terus saya bilang, hubungannya sama saya apa? Dia muridnya Ustaz. Gara-gara ikut pengajian Ustaz, sekarang pelihara jenggot, nggak pagi isbal celananya. Dan sering kalau diundang sama atasan-atasan perusahaan, dulu-dulunya tuh kalau diundang, sering biasa lah orang-orang perusahaan-perusahaan besar, minum minuman keras, ada perempuan, ada segala. Ini sudah nggak pernah hadir, bahkan tidak mau. Jadi ini, karena dia ditegur oleh pemilik perusahaan yang paling besar, ownernya, maka dia resign aja. Kalau dia dilarang, dia resign, gitu kan. Terus saya bilang begini saja, sampaikan, pimpinan anda siapa? Kebetulan orang Chinese dan Muslim. Sampaikan kepada pimpinan anda, kalau emang ditahu ini, bapak ini adalah murid saya, salam dari saya, dan bilang, kalau kualitas kerjanya bapak ini setelah ikut pengajian saya buruk, kualitasnya buruk, saya tanggung jawab. Nanti saya akan bicara sama beliau. Tapi kalau sportif ya, kalau dia setelah ikut sunnah Nabi, itu kan sunnah Nabi. Anda Muslim kan semua, orang-orang Muslim, ada 5 orang yang datang. Anda kan Muslim semuanya. Sudah tahu belum kalau pelihara jenggot sunnah Nabi? Nabi SAW mengatakan, biarkan jenggot kalian dan cukur kumis kalian. Sunnah Nabi SAW. Perintah agama, seorang Muslim menjalankannya. Anda kan tahu, kalau setelah menjalankan sunnah Nabi SAW ini, kualitas kerjanya tidak bagus, maka saya bertanggung jawab. Tapi kalau seandainya kualitas kerjanya bagus atau bahkan bertambah, Anda harus sportif menerima. Biarin dia kembangkan itu. Apa hubungannya dengan performan? Dan kenapa sih kalau tidak ikut minum-minuman, tidak ikut perempuan? Islam melarang, Anda juga Muslim, harus terapkan itu. Baiklah Ustaz, kami sampaikan. Alhamdulillah pada saat itu saya dapat berita gembira kalau pimpinan perusahaan, pemilik perusahaannya setuju. Karena ternyata memang kualitas kerjanya malah bagus, gitu kan. Dan sekarang saya diberitakan, saya sampai diundang ceramah itu hari di Ramadan, saya diberitakan kalau hampir satu perusahaan itu sekarang kalau lagi istirahat dengar ceramah saya. Alhamdulillah. Mereka kalau istirahat lagi dengar ceramah, mereka sampai tahu tuh ceramah Ustaz Khalid judul ini, saling diskusi itu, jadi dinyebar gitu kan. Alhamdulillah, malah sangat bagus. Berarti begini teman-teman sekalian, permasalahannya kalau sedang ada masalah yang Anda hadapin begini, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mau Anda perjuangkan.
gitu kan? Jangan langsung kendor, jelasin ada masalah apa dengan jenggot saya. Yang penting kan kualitas kerjanya, gitu kan? Ada orang masing-masing, itu kan persepsi. Ada orang, yarhamkallah, ada orang persepsinya kalau pakai celana pendek di luar sana perempuan, bajunya ketat, dianggap itu bagus, persepsi dia. Dia tidak menggunakan agama, persepsi dia itu bagus. Ada juga orang menganggap kalau pakai baju tertutup persepsi dia bagus. Seperti laki-laki pakai jas, pakai dasi, tergantung persepsi. Kan itu, kalau persepsi saya jenggot nggak masalah, persepsi Anda tidak baik ya sudah. Tapi kan ini tidak hubungannya sama kualitas kerja. Kalau kualitas kerja saya berkurang karena begini maka silahkan, gitu kan? Sama halnya penilaian orang bagus atau tidak itu kan persepsi, gitu kan? Bagaimana caranya kita mau menarik persepsi kita langsung dipatok orang pun harus seperti itu? Enggak. Kita bebas kan? Jadi harusnya kita bisa mendakwakan seperti itu. Dan yang luar biasanya teman-teman sekalian, bahasakan baik-baik sama mereka. Selain kualitas kerja nanti tidak akan mengganggu juga, ini jenggot ini tumbuh di dagu saya, di sini bukan di sana, nggak masalah. Kenapa harus dipermasalahkan gitu? Nggak ada bebannya kok di sini loh, gitu kan? Untuk apa kok jadi ribut gara-gara masalah ini? Subhanallah ya. Yang mudah-mudahan Anda bisa menjadikan itu sebagai ajang dakwah malah. Ini sudah 8:30, kertasnya masih banyak. Saya ingin membuat komik dengan tujuan dakwah. Bolehkah saya melakukannya? Padahal dalam komik itu saya gambar makhluk hidup. Afwan, keluar dari tema. Baik. Kalau saran saya nggak usah. Saran saya, Anda berdakwah dengan cara lain. Insya Allah tanpa gambar komik pun bisa. Tapi kalau antum harus lakukan, yang minimal pendapat kata ulama dibolehkan kalau tidak sempurna. Misal wajahnya tidak ada. Yang itu. Jadi misalnya gambar orang sholat, memang wajahnya kosong, tapi ada garis, ada tangan, ada ini, semua itu mesti dibolehkan oleh para ulama. Masuk dalam masalah pendidikan itu dibolehkan. Tapi ini pendapat ya. Kalau antum mau lebih aman akhi dan ukhti, sabda Nabi SAW berat loh. Kata Nabi SAW, asyaddun nasi adzaban yaumul qiyamah al-musawwirun. Orang yang paling berat siksaannya hari kiamat adalah pelukis tuh, penggambar. Berat hari kiamat. Untuk apa? Nggak usah lah, gitu kan? Coba cari kerjaan yang lain. Dan alhamdulillah di Indonesia ini luar biasa ya. Kita punya banyak tempat-tempat kursus keterampilan, banyak. Kan ya? Tinggal masuk, pengen apa? Masuk kursus 6 bulan. Sudah ahli tuh. Mau bahasa Inggris, mau bahasa Arab, mau bahasa Jepang, mau komputer, mau apa. Saya nggak pernah belajar ekonomi sebelum teman-teman sekalian. Saya masuk di salah satu tempat kursus. Saya belajar manajemen, belajar akuntansi. 6 bulan alhamdulillah sudah bisa. Gitu kan? Selesai, bisa kita kuasain kok. Apa yang kita belum bisa, bisa masuk. Jadi banyak keterampilan yang bisa kita kembangin. Banyak. Dan saya sarankan supaya potensi antum tidak terbatas, kembangin dengan cara terus mengikuti keterampilan yang ada. Coba kembangin, jangan vakum. Oh, saya kalau tidak kembangin ini saya tidak bisa berkembang nanti. Tidak, coba yang lain. Coba baca. Coba. Patah bahasa Arab mengatakan jarib ta'rif. Coba, kau akan tahu. Ini belum coba, belum apa-apa, enggak deh, enggak usah. Enggak bisa. Harus belajar. Sudah apakah boleh melihat aurat sama jenis yang bukan mahram saat berganti pakaian atau mandi bersama karena keterbatasan tempat? Mohon penjelasan. Ini ada batasannya. Kalau laki-laki sama laki-laki tetap tidak boleh memperlihatkan pusar sampai lututnya, gitu kan? Ini ada batasannya. Ini umumnya sudah disepakati jumhur ulama. Karena memang hadis-hadis melarang laki-laki atau menyampaikan kalau aurat laki-laki itu cuma perutnya, pusarnya sampai lututnya. Kalau perempuan itu kalau sesama jenisnya, lawan jenis pun itu berarti lebih aula ya, lebih harus gitu ya. Kalau sesama jenis maka ulama khilaf di antara mereka tentang masalah perempuan dengan perempuan. Batasannya di mana? Ada yang merincikan kalau sesama muslimah itu masih dibolehkan kalau dalam hal-hal darurat, kecuali sawatai. Sawatai itu adalah bagian dada dan bagian kemaluan, gitu kan? Sebagian ulama merincikan meletakkan kain di atas dadahnya, kemudian menjatuhkan sampai ke perutnya, gitu kan? Dan dari perutnya sampai ke pahanya, sehingga itu tidak boleh kelihatan bagi siapapun, termasuk muslimah, gitu kan? Nah, kalau non muslim maka yang boleh kelihatan Allah alam yang paling rajih itu hanya bagian leher ke atas, ya, kepala, leher, kemudian telapak tangan dan betis ke bawah. Ini dibatasi oleh para ulama karena memang waktu turunnya ayat-ayat hijab melarang itu, para muslimah pada saat bertemu dengan hamba sahaya mereka, ya, atau budak-budak mereka yang wanita itu yang non muslim, ya, mereka mulai menutupnya, mereka mulai membatasinya dengan cara memperlihatkan telapak kaki, telapak tangan dan bagian leher sampai ke kepala. Allahu a'lam. Boleh nggak sesudah membaca Al-Quran membaca Sadaqallahul Azim? Tidak pernah ada sunnahnya. Kalau hanya bolehkah atau tidak boleh, ini ulama lebih cenderung mengatakan lebih baik jangan.
Karena sadaqallahul azim tidak pernah ada riwayat dari Nabi SAW. Artinya Allah maha benar. Tanpa diucapkan pun Allah pasti benar. Tidak usah diucapin juga tetap Allah maha benar gitu. Saya bekerja di kantor pemerintah khusus perizinan perusahaan. Ada perusahaan bir akan membuka usaha, izinnya lengkap dan layak mendapat izin usaha. Bagaimana saya bersikap? Karena memang perusahaan bir ini memenuhi syarat, tapi saya takut dosa. Ya jangan dipenuhi, nggak boleh. Kalau anda tanda tanganin berarti anda punya andil di situ. Ya, jadi memang sebaiknya jangan. Jawabannya begitu. Tidak mungkin saya bilang nggak apa-apa tanda tanganin aja. Ya, tidak mungkin haram. Saya tanggung jawab hari kiamat, tidak mungkin. Ya, itu. Haram dalam agama Islam, tidak boleh. Dan anda tanda tanganin konsekuensinya berarti anda punya andil di situ. Maka jangan dilakukan. Saran saya begitu. Jangan cuma karena dia layak dapat izin. Semua bisa layak dapat izin. Tempat perzinahan pun layak. Dia penuhi semua surat-surat bisa. Tapi Allah haramkan gimana? Nggak mungkin ya. Apakah ada hukum had untuk orang yang meninggalkan sholat? Ada, jelas. Kalau dia meninggalkan secara malas, hukumnya had, dihukum. Dan ketika Imam Syafi'i mengatakan tergantung pemerintahnya setempat. Boleh memenjarahnya, boleh mencambuknya, gitu kan. Tapi yang jelas harus ditakzir. Takzir itu dihukum dengan berat. Dan tidak boleh dibiarkan ada di lingkungan kaum muslimin orang yang tidak sholat. Wajib terutama ya. Jadi tidak boleh sama sekali. Bagaimana hukumnya anak dibiayai sekolah hingga kuliah oleh orang tua yang bekerja di lembaga keuangan konvensional yang jelas penuh transaksi riba dan gharar? Tentu tidak boleh ya. Sebenarnya tidak boleh. Jadi orang tua kita berdosa karena dia memberikan nafkah haram, ribawi. Anda sendiri harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah taubat, maka mudah-mudahan ya yang lalu-lalu itu sudah Allah maafkan, sekarang jangan buka lagi pintu riba itu. Bagaimana hukum memajang ayat Al-Qur'an di rumah? Apakah diperbolehkan? Saya menemukan ada sebagian orang menyanggah kali ya. Hal tersebut bisa menganggap hal tersebut bisa mencegah syaitan masuk. Apakah dengan memajang ayat Al-Quran tersebut dengan niat seperti ini diperbolehkan? Kalau hanya sekedar pajangan ditaruh dengan niat memang itu simbol, kalau ini rumah orang Islam misalnya, masih ada pendapat ulama yang membolehkan, masih ada. Tapi keyakinan bahwasanya bisa mengusir syaitan ini tidak ada sama sekali. Saya sudah kasih contoh tadi. Sebesar apapun tulisan ayat kursi di rumah kita, setebal apapun dan sebagus apapun Al-Quran yang kita taruh di kepala antara kita dengan istri di ranjang, tidak bisa mengusir syaitan, gitu kan? Nggak bisa, kecuali dibaca, baru bisa. Dibaca baru berpengaruh. Pak Ustaz, semisal pilot di hadapan pilihan untuk memasuki awan yang cukup berbahaya atau mencoba kembali ke bandara, asal dengan keputusan apabila balik ke bandara maka jadwal penerbangan akan kacau, sedangkan apabila masuk ke awan maka dapat membahayakan penerbangan. Namun dalam pandangan pilot memasuki awan tersebut adalah pilihan yang lebih baik karena si pilot merasa masih bisa mengendalikan pesawat. Namun yang terjadi ternyata pesawat mengalami kecelakaan dan menyebabkan penumpang meninggal dunia. Apakah pilot tersebut termasuk pembunuh sedangkan pilot hanya salah mengambil keputusan? Subhanallah, sebelum orang mengambil satu keputusan, siapapun dia ya, Allah Subhanahu wa taala dengan kemahaadilannya itu selalu memberikan kepada jiwanya ada keputusan yang lebih dominan. Asal dia minta petunjuk sama Allah, Allah kasih dominan. Sebelum dia mengerjakannya, keluar atau enggak ya, nanti akan ada yang dominan, maka dia ikuti yang dominan itu. Kalau di sini dia betul-betul murni tahu sebagai pengalaman, pernah sekali, dua kali dia masuk ke awan, ternyata awan itu masih bisa ditanggulangin sama dia dan kira-kira hampir sama lah keadaannya, dia berijtihad, maka dia tidak berdosa. Tapi dia tahu secara ilmu, dan ini juga memang berbahaya sekali kalau dia masuk akan mematikan, dia kembali, nggak usah ambil risiko. Masalah penerbangan kacau jadwal ya, memang cuaca lagi begitu. Tentu kalau dia mengatakan jelas kalau masuk lebih dominan akan jatuh dan terbunuh, sementara kalau kembali hanya sekedar jadwal yang kacau, ya kembalilah. Tidak mungkin dia mengorbankan orang kemudian gara-gara nanti jadwal dikhawatirkan kacau di bandara. Orang juga tahu di bandara lagi ada di atas masalah, gitu kan. Orang kalau lagi badai walaupun kacau dibawa, diberikan kesempatan berangkat pun mungkin orang nggak mau, karena orang tahu di atas ini ada masalah. Tentu lebih baik dia kembali. Kalau saya melihat Allahu a'lam lebih baik dia kembali. Kalau dia tahu itu berbahaya dan dia paksakan, maka dia termasuk membunuh. Nggak boleh kan gitu. Jika di lingkungan rumah kita ada 3 masjid atau lebih dan ada satu masjid yang sudah sunnah dengan komunitasnya orang-orang yang sudah mengenal sunnah, maka saya lebih condong berjamaah di masjid tersebut dengan alasan lebih khusyuk, rapi softnya, jadi pahalanya lebih banyak karena softnya sempurna. Lalu saya dibilang keluarga ekstrim, seolah-olah saya punya aliran sendiri karena tidak mau berjamaah di masjid lainnya. Apakah saya salah jika memilih masjid yang sunnah itu? Tentu saja tidak. Nggak usah peduli dengan perkataan orang. Kita kalau peduli perkataan orang nanti jadi kacau semua. Selama itu benar, jalanin, tidak usah ragu dan tidak usah peduli dengan orang, karena kalau kita peduli dengan orang sementara kita dahulukan perkataan orang dari kebenaran, kita akan kacau semuanya. Berapa banyak rumah tangga kacau gara-gara perkataan orang ketiga, gitu kan?
Harus punya prinsip. Saya pernah ajarkan, kalau kita diajak sama teman-teman makan di satu restoran, ada makan nasi goreng, kemudian kita begitu buka menu ada mie goreng dan hati kita pengen mie goreng, makan mie goreng. Walaupun teman-teman suruh nasi goreng, enggak, saya mau mie goreng aja. Nanti saya incipin punya kamu, enggak apa-apa, gitu kan? Mesti punya prinsip. Nanti supaya kita ikut. Kalau enggak, suami kamu tuh begitu ya, langsung ribut sama suaminya. Istri kamu tuh begitu ya, kamu tuh tetangga bilangin begini, tadi si fulan bilang begini, terpengaruh. Untuk apa? Saya bilang sama istri saya, ingat, rumah tangga ini saya, kamu dan anak-anak. Saya pemimpinnya, kamu wakil saya. Instruksi dari saya. Orang lain manapun mau masuk sini menyampaikan satu, harus saya yang mengambil keputusan. Jadi nggak boleh sembarangan. Jadi rumah tangga kita punya benteng-benteng. Kalau enggak jadi kacau semua nih. Apa hukum laki-laki pakai cincin? Bahan cincinnya bukan dari emas. Apakah itu meniru wanita? Nggak apa-apa, nggak masalah pakai cincin. Nabi SAW pakai cincin. Nabi SAW pakai cincin dan itu dibolehkan dalam agama Islam. Tapi dijauhi emas. Dan termasuk adabnya nggak boleh pakai cincin di dua jari ini. Pakainya di sini sama sini boleh. Bahkan Nabi SAW sunnahnya memakai di jari kelingkingnya. Kalau ini nggak boleh, telunjuk dengan jari tengah nggak boleh. Karena ini menyerupai kaum Lut. Kaum yang suka lakukan homoseksual dulu itu ciri khasnya mereka pakai cincin di dua jari ini, maka dianjurkan untuk dijauhi. Disebutkan dalam sebuah riwayat seperti itu. Dan jauhi masalah emas ya. Ustadz, apakah kalau kita menggunakan produk-produk dari Israel, kita sama saja mendukung atau membantu mereka membunuh orang Islam di Palestina? Mengingat banyak sekali produk-produk dari Yahudi yang ada di lingkungan kita. Haruskah kita boikot? Lebih baik. Tentu itu lebih ideal. Tapi kita tidak bisa mengatakan haram, gitu kan? Haram untuk mengkonsumsi. Selama itu halal, masih halal dalam agama kita. Dan kita tidak tahu apakah itu memang semua dananya dipakai untuk itu atau tidak. Allahu a'lam, kita nggak tahu. Tapi yang jelas lebih aman kalau kita tahu mereka sedang memerangi kaum muslimin, maka berhentilah untuk membeli produknya. Beli produk kaum muslimin. Kenapa harus beli produk non muslim kalau ada masih muslim yang punya, gitu kan? Jadi kita lebih baik alihkan ke kaum muslimin ya. Bagaimana kalau ada orang nifas tapi bayar puasanya dikerjakan sama orang lain dan orang itu dibayar? Bagaimana hukumnya Ustaz? Tidak pernah dalam Islam ini ada orang puasa bisa dibayar. Yang ada hanya dalam masalah haji dan umroh ya. Kalau ibadah lain tidak boleh. Jadi puasa harus orang yang melakukan. Kalau dia mampu, kalau dia tidak mampu, dia membayar fidyah. Dia membayar fidyah karena nifas tadi termasuk orang yang punya udzur. Orang punya udzur. Jadi setahu saya tidak boleh ini. Baik orang yang mengambil jasa uangnya ataupun orang yang menyuruhnya. Tolong jelaskan bersumpah atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti ujian ini. Tolong jelaskan. Lalu tanda tanya. Baik Pak Guru, saya jelaskan. Jadi orang mengatakan misalnya demi Nabi ya. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan wan Nabi, wan Nabi. Banyak orang-orang biasa di Mesir mengatakan begitu, demi Nabi, demi Rasulullah, gitu kan. Nah ini kata-kata demi, ini dalam bahasa Arab waw kasam namanya, waw sumpah. Ini nggak boleh kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dalam sumpah. Dan Nabi SAW sendiri mengajarkan kita untuk itu. Gitu. Tidak pernah ada satupun sahabat yang dinukil kepada kita mengatakan wan nabi atau war rasul, gitu kan. Tapi mereka menggunakan wallahi, demi Allah, dan Rasulullah SAW sendiri juga menggunakan itu ya. Dengan tiga lafadznya wallahi, tallahi, dan billahi. Bagaimana hukumnya fasilitas yang didapatkan dari kantor jika itu berbau riba? Saya dapat motor dari fasilitas tapi kantor cicil ke bank, gitu kan. Allahu alam, kalau saya lebih baik, amannya ditolak, lebih amannya. Kalau dia mau berikan gambaran ke kantor, misal Anda bayarkan saya, potong dari gaji saya, silahkan, gitu kan. Bayarkan saya cash 10 juta, 15 juta, saya potong dari gaji saya, silahkan. Kalau enggak, maaf, saya enggak bisa terima fasilitas ini. Bagaimana bisa akhi, antum jalan sementara yang antum kendarain hasil riba? Berat itu. Pakai fasilitas umum, enak, ada supirnya. Enak tuh, busway, angkot, ada supir, enak, tinggal bayar. Nggak perlu beli bensin, nggak urus mobil, nggak urus apa-apa, gitu kan. Enak fasilitas, ada sedikit rezeki naik taksi. Sekarang masya Allah ada banyak. Nggak usah saya sebut namanya, nanti dikira promosi. Ini soalnya teman-teman banyak nonton di YouTube ini. Sampai di Amerika saya dihubungin, Ustaz terima kasih dengar ceramahnya. Jadi apa saja sekarang sudah banyak kan fasilitasnya. Udah pakai aman, udah lebih aman gitu. Allahu a'lam, yang saya tahu. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Jangan buru-buru hanya karena ingin menggunakan fasilitas akhirnya dari salah gitu. Bagaimana hukum fotografi dalam Islam dan bagaimana hukum menyimpan dan memajang foto? Ini sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi fotografi dalam Islam boleh, kan gitu. Boleh kalau kita bicara masalah hukum globalnya, boleh. Tinggal rincian para ulama. Kenapa dikatakan boleh? Karena disebutkan seperti misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah, beliau berijtihad, beliau mengatakan ada bedanya antara foto dengan lukisan atau patung.
Kalau foto itu seperti seseorang sedang melihat dirinya di kaca, kemudian diciplak, gitu kan? Makanya beda dengan lukisan yang digambar dan beda dengan patung yang dipahat, gitu kan, dibuat. Nah, jadi berbeda beliau mengatakan itu. Tetapi ini secara umum globalnya. Jadi beliau mengatakan fotografi boleh saja diletakkan di ijazah, diletakkan di KTP, diletakkan di paspor, gitu kan. Sesuatu yang darurat memang tidak ada masalah. Tapi beliau sepakat dengan jumhur ulama yang sebenarnya melarang untuk foto mutlak, gitu kan. Kecuali dalam keadaan-keadaan darurat saja. Maka mereka semua sepakat, saya tidak temukan ada khilaf di antara mereka tentang tidak bolehnya menyalahgunakan fotografi pada hal yang haram. Seperti misalnya wanita foto dengan kondisi kelihatan auratnya sehingga orang-orang lain bisa lihat, atau memajang foto di dinding-dinding rumah atau di masjid. Ya, ini semua ada larangannya, ada larangan. Kata Nabi SAW, rumah yang di dalamnya ada gambar atau patung dan ada anjing tidak akan dimasuki oleh malaikat. Gitu kan? Lalu kenapa harus memajang foto-foto di rumah? Kalaupun darurat ada foto tertentu yang Anda harus butuhkan untuk KTP, untuk SIM segala, ditaruh di laci, gitu kan? Ditaruh di laci sehingga tidak perlu dipajang. Karena berat konsekuensinya tidak bertemu dengan masuknya malaikat. Saya sarankan Anda yang bertanya membaca buku rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Nah, itu ada, pernah saya bawa contohnya waktu itu. Kalau Anda mau juga nanti insya Allah Selasa depan saya coba bawain. Itu ada buku judulnya Rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat. Saya sarankan Anda membaca itu sehingga lebih jelas ya apa saja yang tidak boleh dan bagaimana menata rumah yang islami. Ana mau tanya, apa kita bila dapat hadiah barang, uang atau ditraktir makan oleh teman, tapi teman ana bisnis restoran yang punya alkohol, terus bagaimana dengan barang-barang yang dibeli dengan uang haram, tapi ana sudah taubat, apakah barang-barangnya masih bisa dipakai karena ana butuh ya? Tentu saja kalau seandainya seseorang itu punya pendapatan satu sumber saja, dari zina misalnya, dari khamr misalnya, satu sumber saja, maka haram secara mutlak memakan hasil traktirannya atau hadiah yang dia berikan. Tapi kalau dia masih punya sumber penghasilan yang lain, maka ulama mengatakan masih boleh. Sumber penghasilan lain yang halal ya, misal warisan, misal dia punya bisnis yang lain, pakaian lah atau apa, itu berarti masih bisa, tidak ada masalah. Kecuali dia bilang dengan jelas, ini yang saya belikan kamu makanan tadi hasil jual bir 2 botol. Nah itu nggak boleh, gitu kan? Jelas dia ungkapkan itu, ini memang dari situ. Tapi kalau enggak, maka tidak ada masalah. Setahu saya, Allah alam. Kalau barang-barang yang pernah diambil dari uang haram, tergantung. Kalau hanya pendapatan haram, hasil riba, gitu kan? Atau pernah dikasih oleh orang, sementara kita tahu itu sumber haram juga sama dari riba, maka ini hukumnya setelah taubat tidak ada masalah, dipakai sama dia. Orang terlanjur KPR rumah, KPR kendaraan, terus dia taubat, maka itu tidak ada masalah, dia taubat tapi tidak dengan membuka lagi pintu baru dan yang lain sudah halal buat dia. Ini kalau seandainya dari riba. Tapi kalau dari hasil curian, pernah mencuri barang orang lain, nggak boleh. Taubatnya harus mengembalikan benda tersebut walaupun Anda butuh. Bolehkah kita berbohong kepada orang tua dengan tujuan agar orang tua kita tidak cemas dengan keadaan kita? Nggak boleh. Dari mana pintu celah boleh berdosa? Nggak boleh, akhi. Yang nggak boleh, ukhti, berdusta apapun alasannya. Kata Nabi SAW, ucapkan kebenaran walaupun di depan mata kalian kehancuran, dan tinggalkan kedustaan walaupun di depan mata kalian keberhasilan. Tidak boleh. Sifat orang munafik, kalau dia berkata dia berdusta, tidak boleh. Kata Nabi SAW dalam hadis lain, ucapkan kebenaran walaupun pahit, sampaikan apa adanya. Kalau masalah cemas, jangan cemas. Ibu, ayah, saya alhamdulillah baik-baik saja. Saya sebentar lagi balik. Saya sebentar begini, jelaskan apa adanya. Insya Allah tidak ada masalah. Gitu kan? Tapi jangan berdusta, karena dosa tidak boleh dalam Islam. Apakah seseorang yang telah mencapai dosa kufur, lalu tiba-tiba dia bertobat atas hidayah Allah, kemudian dia mengerjakan sholat tapi belum mengulangi syahadat, apakah sholatnya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak bisa. Kufur itu syaratnya untuk kembali ke Islam harus syahadat. Jadi dia kalau sholat dianggap orang kafir sedang sholat, nggak diterima sama Allah. Harus syahadat. Gimana caranya? Itu syaratnya, karena dia sudah kufur. Ustaz, apa hukumnya berwudu sebelum tidur tapi sedang haid? Dianjurkan. Orang haid hanya meninggalkan yang dilarang saja, sholat, puasa, itu kan, yang dilarang saja, menyentuh fisik Al-Quran. Tapi kalau wudu sebelum tidur, zikir pagi sore, mengulangi hafalan, menjenguk orang sakit, menghadiri majelis ilmu, semua boleh. Amalkan, yang dilarang saja yang ditinggalkan.